video kedua kita untuk pembahasan TensorFlow.js, dan di video kedua ini kita akan coba mulai untuk ngoding pakai TensorFlow.js. Dan di video kedua ini kita akan coba bahas dulu dari yang paling basicnya dulu, gimana kita menuliskan tensor. Karena nanti seluruh proses yang ada di TensorFlow.js kita akan mulai dari data yang berbentuk tensor, gitu ya. Ini di video sebelumnya kita sudah bahas tentang deskripsi dari tensor, merupakan kumpulan angka dalam format n dimensi, mulai dari dimensi yang terkecil, dimensi 0 itu skalar, vektor, matriks, dan tensor-tensor dimensi lainnya. Ini tensor menjadi pusat data dalam proses di dalam pemrosesan di TensorFlow.js. Kita nanti untuk mulai ngodingnya saya akan pakai Visual Studio Code. Mungkin teman-teman lain kalau punya editor favorit yang sering digunakan, mau pakai yang lain juga nggak masalah, gitu ya. Kita coba dulu buka editornya. Ya, karena ini JavaScript library, jadi nanti teman-teman bisa bikin foldernya di mana aja, gitu ya. Nggak harus di folder web servernya XAMPP, atau ini kalau saya pakai WAM di sini bebas sebenarnya, tapi saya biar kumpul semua source saya ada di satu tempat nih, saya bikin di sini folder TensorFlow untuk kita mencoba memulai menuliskan kodenya. Nanti teman-teman bisa bebas foldernya di mana aja. Ini saya buka pakai Visual Studio Code. Oke, nah sekarang ini ada folder kosong di Visual Studio Code. Kita bisa mulai menuliskan kode pemanfaatan TensorFlow.js kita. Pertama saya akan tambahkan di sini ini indeks HTML-nya. Kemudian saya nanti pakai semua script saya taruh di sini. Script.js ya. Nah, ini kemudian saya tinggal masukkan struktur HTML standarnya. Ini saya pakai Emmet gitu ya. Nih kalau teman-teman juga pakai Visual Studio Code, ini bisa ketik aja tanda seru, saat dia muncul seperti ini tinggal di tap aja. Nanti akan dikeluarkan seluruh structure HTML defaultnya. Tinggal kita kasih title-nya aja, ini TensorFlow.js basic gitu ya. Nah, kemudian kita panggil library TensorFlow-nya, TensorFlow.js. Nah, library TensorFlow.js-nya kita coba kita search saja di sini. TensorFlow, kita ambil yang di CDN aja ya, CDN itu tadi. Oke. Di sini. Ini kita copy aja, kita taruh di HTML kita. Oke, ini yang standar, dia pakai yang versi 2.0, nggak apa-apa, kita pakai itu aja. Kemudian kita sertakan juga untuk ambil script JavaScript kita, script.js. Oke, sekarang kita coba menuliskan script kita di sini. Nah, karena kita di sini sudah loading library TensorFlow-nya, seharusnya sampai di sini kita sudah punya nih objek si TensorFlow-nya itu sendiri. Kita coba dulu, kita cek ini kita pakai TensorFlow yang versi berapa gitu ya. Ini kita punya objek namanya TS TensorFlow. Kemudian kita bisa tulis di sini. Nih coba ya, saya gini aja tulis version ya. Oke. Saya save. Nah, kemudian kita coba run si indeks HTML kita. Ini saya sudah install di Visual Studio Code saya sudah punya live server. Nanti teman-teman juga kalau mau install bisa search aja di sini. Misalnya search live server gitu ya. Nah, ini saya udah install. Nanti kalau teman-teman mau coba install, jadi kita bisa langsung running file HTML kita untuk dibuka di web browser. Nah, setiap kali perubahan yang kita lakukan di file HTML kita, ini otomatis juga secara instan atau secara live berubah di browsernya gitu. Ini silahkan diinstal. Nanti kalau sudah diinstal, mungkin di restart dulu Visual Studio Code-nya.
Nah, nanti di sini tinggal kita bisa klik ini, open with live server. Nanti dia otomatis akan buka, dia akan bikin web server gitu ya. Terus dia buka tuh file index HTML kita. Tapi kalau teman-teman juga terbiasa langsung mau panggil file HTML-nya juga nggak masalah gitu ya, bisa untuk seperti itu. Nah, ini kalau dilihat di sini hasilnya kosong karena script kita tadi kita hanya menuliskan ke dalam konsol. Untuk kita bisa lihat hasilnya, ini kita buka dari sini. Kalau pakai Chrome gitu ya, kita keluarin aja developer tools-nya. Nanti dia muncul di sini. Oke, ini kita refresh lagi ya, coba. Oh sorry, TS is not defined. Oh bukan TS, sorry, TF, TensorFlow ya. Saya salah mungkin tadi. Ini saya balik ke sini. Ini bukan TS tapi TF. TF. Nah, kalau saya stick ini ya, saya biar side by side deh sama ininya. Nah ini kita refresh. Ini dia udah muncul nih. Nah ini objek TensorFlow yang sudah kita loading di sini. Jadi sekarang kita sudah punya objek TensorFlow-nya. Nah sekarang kita bisa pakai nih seluruh library atau API yang ada di TensorFlow. Ini kalau dilihat di sini dia kasih informasi kita pakai version yang 2.0, kemudian ini informasi lainnya. Tapi yang terbaru sepertinya bukan 2.0. Kalau teman-teman mau pakai yang terbaru, nanti bisa di sini diganti aja ininya jadi yang latest gitu ya. Saya save aja, dia otomatis refresh. Nah ini terlihat di sini sekarang dia sudah pakai yang terbaru nih, yang terbaru versi 3.7 gitu. Nah oke, sampai di sini kita sudah punya objek tensor. Kita udah punya objek TensorFlow dan kita bisa tuliskan script TensorFlow-nya di sini. Apa saja yang mau kita tuliskan di sini nanti kita bisa lihat di tensorflow.js ini. Kita lihat di sini. Ini seluruh dokumentasi API-nya bisa kita akses dari sini. Ya, ini dokumentasi API dari TensorFlow. Ini kalau dilihat versi yang terakhir 3.7 seperti yang tadi kita gunakan. Kalau nanti mau lihat dokumentasi versi lainnya bisa lihat di sini. Kemudian dia juga bagi penulisan dokumentasinya, jadi ini cukup lengkap ya. Ini mulai dari yang cara proses penulisan manipulasi tensornya, kemudian kita bisa lihat juga dia bagi di sini. Ini nanti kalau kita mau bikin model untuk neural networknya, kita bisa pakai ini mulai dari sekuensial, kita gimana bikin modelnya, bikin dance-nya di sini. Ini dokumentasinya, ada contoh-contohnya juga. Kemudian di sini ini nanti kita bikin layer ke dalam neural network yang kita bikin. Kemudian ini ada operationnya, operation tensor itu sendiri, mau kita add, mau kita multiply dan lain sebagainya. Dia bagi seperti ini ya. Kemudian ini nanti bisa dilihat sama teman-teman. Ini untuk training model yang kita akan buat. Kemudian ini ada performance, ini juga ada performance tentang manajemen memori. Jadi pada dasarnya, pada standarnya, defaultnya si TensorFlow tidak melakukan tidak secara otomatis merilis memori-memori yang kita gunakan. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain mungkin ada fasilitas untuk seperti garbage collection gitu ya, mana-mana memori yang sudah tidak terpakai akan otomatis dirilis. Tapi kalau di TensorFlow secara defaultnya tidak, dia harus kita yang harus mengatur nih mana memori yang sudah tidak kita pakai, mau kita buang, kita harus rilis sendiri gitu ya. Nanti kita bisa pakai function-function yang ada di sini. Oke, kita mulai dulu dari sini, dari tensor. Ini penulisan tensor yang level 0, skalar, kemudian yang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Untuk penulisan tensor seperti ini, kalau kita copy paste aja deh, ini kita coba ambil ya. Ini tensor yang 1 dimensi. Kita mulai dari yang skalar dulu aja. Ini penulisan tensor yang skalar yang cuman ada satu nilai. Kita balik ke Visual Studio Code kita. Ini kita balikin lagi deh, kayak gini. Oke. Ini saya buang. Kalau saya save, kita lihat di sini. Ini kita udah punya nih satu tensor nih, tensor skalar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terus gini deh, console.log
scalar. Nah, ini kita udah punya satu tensor nih yang formatnya dimensi 0 atau yang scalar gitu ya. Kalau kita mau menuliskan yang satu dimensi, yang dimensi pertama, ini kita nulisnya seperti ini. Jadi dikasih kotak, kemudian baru nilai di dalamnya. Ini tensor satu dimensi. Tensor 1D. Kita lihat lagi misalnya 10, kita punya angka lagi 23, 34 gitu ya. Nah, ini tensor satu dimensi nih. Dia ada dikasih kurung kotak gitu ya untuk nilainya. Ya, tadi kita sudah menuliskan tensor yang satu dimensi, jadi kita kasih kurung kotak seperti ini, kemudian baru nilai tensornya. Sekarang kita balik lagi ke dokumentasinya. Kalau dilihat di sini, di dokumentasinya cara penulisannya seperti ini, tf tensorflow dot tensor 1D. Kemudian parameternya ada dua, ini value-nya, value tensornya yang kita tuliskannya dalam kurung kotak seperti ini. Ini dalam kurung kotaknya baru kemudian nilai-nilai tensornya. Kemudian juga sebenarnya ada parameter kedua. Ini tipenya apa kita mau gunakan. Pilihannya kita bisa gunakan float, integer, boolean, atau kompleks 64 atau string. Karena ini ada tanda tanya, ini semua nanti kalau dilihat di dokumentasinya ada tanda tanya gini, ini berarti sifatnya opsional, boleh kita tuliskan atau tidak. Secara default dia akan pakai yang float 32 gitu ya. Ini kita coba dulu, kita balik ke sini. Ini kalau kita langsung print gini, dia akan langsung menuliskan tensornya aja. Tapi kalau kita mau tahu, ini misalnya kita masukkan ke dalam variabel dulu, const tensor 1D gitu ya. Kemudian kalau kita save, ini masih sama mestinya. Oke. Sekarang kita udah punya variabel tensor 1D. Kemudian kalau kita console.log tensor 1D gitu ya. Ini ada objek, harusnya nanti kita udah punya nih. Tensor 1D. Ini kita buang stringnya. Nah, lihat ini objek yang si tensor yang dia bikin. Defaultnya dia akan pakai tipenya yang float 32. Tapi kalau kita mau rubah ini, mau kita jadiin string, ini bisa kita tulis di sini int apa tadi? int 32. Itu ya. Nah, sekarang variabel kita tipenya integer 32 bit. 32. Sorry. Nah, ini atau kalau kita mau print lagi seperti tadi, ini kita bisa gini, titik print gitu ya, si tensornya sama seperti tadi, dia print kemudian baru dia konsol si objeknya. Nah, sekarang kita coba menuliskan untuk yang tensor 2 dimensi ini formatnya, tapi ada tambahan nih. Kalau sebelumnya cuma ada value sama tipenya, tapi sekarang di sini dia ada shape, ada formasinya. Kalau tensor 2 dimensi itu seperti ini ya nanti ya, dia dalam kurung kotak gitu ya, tapi kurung kotaknya ada dua nih, karena 2 dimensi jadi ada seperti ini, ada 2 kurung kotak di dalamnya kurung. Kita ambil dulu aja, kita coba di sini. Ini saya bisa komen dulu aja. Ini yang 2 dimensi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini tensor yang 2 dimensi nih. Kalau dilihat di sini ya, ini yang flat ya, yang 1 dimensi, jadi akan berjejer aja nih, skalar-skalarnya nih, seperti gambar di ini di format kita sebelumnya ya. Ini yang 1 dimensi dia akan berjejer ke samping. Nah, yang 2 dimensi ini dia akan ada kotak-kotak akan ada baris dan kolom gitu ya. Seperti sini. Ini yang nilai kita yang ini satu grup sendiri, ini satu grup tensor lagi gitu. Atau kita juga bisa tuliskan seperti ini, misalnya flat nilainya, tapi kita pisah, kita mau jadiin shape-nya, formatnya seperti apa. Misalnya kita ambil di sini, coba lagi di sini, dan ini kan dari nilai yang flat ini
nanti kita kasih formasi flat dibagi 2,2, jadi dia akan potong dua nilai tensor, kemudian dua nilai tensor lagi, seperti itu. Kalau kita save, kita lihat ke sini, ini hasilnya sama gitu ya, tapi cara penulisannya aja beda. Kalau ini kita tidak sertakan shape-nya seperti apa, kalau yang ini kita sertakan shape-nya seperti apa. Atau bisa juga seperti ini, kita tulis jadinya 4.1, sorry, karena nilainya 4, tapi kita mau masing-masing barisnya nilainya 1 gitu ya. Jadi ada 4 baris 1 kolom. Kita save, dia jadinya 4 baris 1 2 3 tapi 1 kolom gitu ya. Tapi gimana kalau kita tulisnya begini, 4.2, pasti error, karena dia butuh kolom 4.2 adalah 4 baris tapi masing-masing baris nilainya 2 gitu ya. Ini pasti error. Tuh, dia bilang formatnya salah gitu ya, harusnya ada 8 nih. Kalau mau formatnya 4,2 harus nilainya ada 8. Terus kita tulis gitu ini 5, 6, 7, 8. Kalau kita seperti ini baru benar. Kita save. Nah, dia akan bikin nih formatnya dari 8 ini, dari 8 tensor ini dia bagi formatnya, shape-nya jadi 4 baris 2 kolom gitu ya. Nah, ini basic ya, nanti data kita saat kita melakukan pemrosesan tensor harusnya tidak hardcode seperti ini nih. Kita bisa ngambil data tensornya dari file CSV, atau file CSV-nya ada di satu URL public gitu ya. Kita ambil terus kita formatting di dalam script kita gitu. Sekarang saya lanjut lagi ke ini yang 2 dimensi. Ini ada yang satu yang tensor ini terakhir ya saya bahasnya. Ini yang 3 dimensi. Ya, ini tensor yang 3 dimensi. Saya bahasnya agak pelan-pelan ya, karena mungkin agak sedikit membingungkan nanti di awalnya. Sama seperti yang tensor 2 dimensi, variabelnya ada 3. Yang pertama value-nya berisi nilai tensornya, kemudian shape-nya, formasinya, dan terakhir tipenya gitu ya. Ini juga 2, ini opsional. Kita bisa menuliskan langsung di dalam tensornya, atau kita tuliskan dulu flat nilai tensornya, kemudian kita tuliskan shape-nya. Saya mau mulai dari yang sini dulu, kita ambil dari sini. Kita tulis di sini. Kita pisahin aja ini biar kelihatan gampang nanti 3. Kita save. Oke, nah kita udah punya nih tensor 3 dimensi. Ini kita sekarang tulisan gini, kita punya 4 tensor, 1, 2, 3, 4, tapi kita mau bagi jadi formasi 3 dimensi. Kalau tadi sebelumnya di dua dimensi ini kita punya baris dan kolom, ini kita bilang saya mau punya 4 baris, tolong dari nilai tensor ini dibagi menjadi 4 baris 2 kolom gitu ya. Ini jadi ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan kolomnya ada 2. 1, 2 kolomnya. Nah, sekarang ini dari data kita ini 1, 2, 3, 4, saya mau dibagi menjadi ini 2 yang seperti sebelumnya. Saya mau jadi nilainya 2 baris 1 kolom gitu ya. Dia punya 2 baris 1, 2, 1 kolom, tapi dibagi menjadi 2 grup gitu ya. Jadi ini yang sebelumnya dulu baris dan kolomnya, kemudian yang ini grup. Ini 2 baris 1 kolom, masing-masing punya 1 nilai, tapi dibagi menjadi 2 grup gede seperti ini. Kalau saya pakai notepad sebentar, ini kelihatannya agak, kalau di konsolnya ini mungkin agak bingung ya. Konsolnya seperti ini ya. Ini nilai seperti ini. Kita punya 2 baris dari nilai ini, tolong dibagi menjadi 2 baris yang isinya masing-masing 1 kolom. Jadi kita punya gini. Nilai 1, 2. Ini sudah 2 baris, terus dibagi 2 baris 1 kolom, kemudian dibagi jadi 2 grup. Grup berikutnya adalah 3 dan 4 gitu ya. Ini 2 grup nih. Jadi kalau ada gini, ini kelompokan seperti ini. Ini grup pertama isinya ini.
kemudian ini grup yang kedua. Nah gitu ya. Nih, kalau kita ini kalau dipecah mungkin jadi seperti ini biar lebih kelihatan, karena ini kotaknya nyambung ya sama ini ya, jadi agak susah kelihatannya. Nah tapi kita bisa juga misalnya kita bilang ini karena nilai ada 4, saya mau gini, saya mau ini 2 tapi satu grup, kira-kira jadinya kayak gimana? 2 satu grup, ada 2 baris. Nah, pertama 1 tapi 2 kolom 1,2, terus 3,4 tapi satu grup. Ya udah, ini jadinya begini sebenarnya. Ini udah, ini kurung tutup. Udah, harusnya jadi seperti ini nanti deh. Kita coba save ya, kita save, kita lihat tuh jadi seperti ini ya. 1 2 3 4 satu baris masing-masing grup ini, 2 kolom, 1 baris 2 kolom tapi dibagi satu grup. Kita misalnya coba lagi yang agak lebih panjang ini deh. Ini ada 8 ke dimensi, ini kita ganti dulu, ada 8 tapi saya mau baginya jadi gini, ini jadi 2 grup, 1 2 3 4 5 6 7 8 tapi kita bagi menjadi 4 baris 1 kolom, 4 baris 2 kolom, berarti kita ini 1,2 tapi dia 4 baris nih, ini koma 3,4 koma, dia maunya 4 baris kan, kita bilang 4 baris ya, terus 5,6 koma dulu, sorry, 7,8 tapi 2 kolom, 2 grup, sorry, 4 baris udah ya, 1 2 3 4 baris, masing-masing baris punya 2 kolom tapi mintanya 2 grup, gak cukup, nilai kita cuma 8, kalau mau 2 grup berarti harusnya punya 16, yang berarti 2 kali 4 kali 2, 8 kali 2 gitu ya. Kalau kita bikin gini, ini paling kita cuma bisa satu grup kalau mau formatnya seperti ini. Harusnya kalau kita ini kita bilang 242, ini kita save pasti error, kurang nilainya karena nilai cuma 8, dia bilang harusnya ada 16, karena ini kan 2, kita mesti punya nilai 16 nih. Kalau mau nilai cuma 8, ini cuma kita bisa jadi baginya satu grup seperti ini. Tuh, ini cuma satu grup aja nih. Kalau kita mau 2 grup, kita mau bikinnya jadi seperti ini saya gini. Sorry, begini maksudnya gini seperti ini. Kita enter. Oke, ini koma. Kalau mau jangan 4, ini 2 ya. Nah ini baru jadi 2 kali 2 4 kali 2 8, nilainya sama 8 ya. Jadi ini 2 baris 2 kolom 2 grup, 2 baris 2 kolom, ada 2 grup, ada 2 grup besar, grup pertama, grup kedua. Kita save, sama ya, 1 2 3 4, cuman kurungnya dia rapet di sini, kemudian di 1 2 3 4 koma, baru grup keduanya. Oh sorry, ini nggak ada ini, gini mestinya. Nah, kalau kita mau yang tadi 16, misalnya kita punya 16 ini, terus lagi di sini 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah ini baru bisa kita bilang saya mau punya 2 grup
dua grup besar. Saya mau punya tolong dibagi jadi dua grup besar. Ini saya mau bikin satu. Ini ada satu grup besar gini ya. Satu grup. Ntar isinya di dalam kita setting. Ini ada dua grup besar dulu kita bikin. Ini dalam sini dulu ya. Kemudian di dalam dua grup besar ini, grup pertama, grup kedua, ada 4 baris. Ada 4 baris dulu ini 1,2 3. Dah. Yang isi di dalamnya 2 kolom. Kita mulai mapping satu-satu nih. 1,2, kemudian 3,4, kemudian 5,6, 7,8, dan kita copy jadi ke bawah. 4 baris 2 kolom, baru 89,10, 11,12, 11,12, 13,14, 15,16. Ini harusnya jadi seperti ini. Kalau kita save, ini jadi seperti ini. Sama nggak? Kita lihat ya. Ini ada 2 grup dulu ya. Ini grup pertama, ini grup kedua. Kita mintanya 2 grup kan. Kemudian kita lihat di sini mana tadi notepad-nya. Dibagi 2, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8. Sama ya, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu. Ini 3 dimensi nih. Ini dimensi, 2 dimensinya ada 2 gitu. Oke, gimana? Agak bingung, mungkin di awal-awal agak bingung, tapi coba dipahamin pelan-pelan. Nanti mungkin akan lebih dapat ya, atau dicoba di latihan diulang. Nah, ini tadi kita bikin format penulisannya pakai shape. Tapi gimana kalau kita mau nulisnya seperti ini langsung? Bisa juga. Kita balik ke sini. Kita ambil ini, tulis di sini. tf.tensor 3D. Ini nilainya langsung yang tadi. Titik print. Oke, harusnya sama. Kita lihat. Saya rename dulu. Save. Sama ya, bisa kan? Ini langsung, tapi nggak pakai shape nih. Jadi kalau kita menuliskan seperti ini juga bisa. Tapi umumnya nanti kalau kita dapat datanya, biasanya tergantung ya. Kadang kalau dapat datanya flat seperti ini, ya mau nggak mau kita mesti pisah dulu berdasarkan shape-nya. Ya, itu tadi tensor yang 3 dimensi, yang formatnya 3 dimensi. Sekarang kita lihat versi yang berikutnya, tensor yang 4 dimensi. Ini sama seperti tensor 3 dimensi, 2 dimensi, atau 1 dimensi. Parameternya selalu ada 3. Pertama value, ini value tensornya, kemudian shape-nya, dan tipenya. Itu ya. Nah, cuma yang bedanya di shape-nya ini, nanti kita punya 4 koma ini nih. Jadi ini ada, kalau ini sebelumnya ini ada kolomnya, barisnya, kemudian ini ada grupnya. Kita punya satu lagi nih tambahan nih. Ini jadi super grupnya gitulah. Jadi kita coba dulu ya. Kita ambil dulu di sini. Kita tulis Oke, ini harusnya nanti jadi seperti ini nih. Kita tulis dulu ini tensornya dalam kurung besar gini ya. Kemudian kita punya ini, yang ini satu grup besar. Sorry, di sini
satu grup besar gini ya. Baru kemudian di dalam kita bikin ada satu super grup, di dalamnya ada dua grup seperti ini. Satu, kemudian kita koma ya, ini ada dua grup ini, satu, dua, kemudian di dalamnya ada dua baris seperti ini, satu, dua baris, kemudian ini dalam sini kita copy. Nah, di dalamnya ada satu kolom berarti nilainya masing-masing kotak ini ada cuma satu nilai, satu skala. Satu, ini ada dua, dan ini ada tiga, ada empat. Nah, ini kalau kita running harusnya jadinya seperti ini. Ini saya remark dulu ya. Kemudian kita save. Kita lihat, nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ada 3 kurung kotak, 1, 2, 3, baru tensornya. 1, 2, 3, baru tensornya, baru tensor skalarnya. Gitu ya. Cuman kalau kita konsolog di browser dia menuliskannya seperti ini nih, rapet. Tapi kalau kita mau biar lebih mudah terbacanya mungkin jadi seperti ini. Oke, nah sekarang kita juga bisa menuliskan ini, kalau ini yang pakai shape, tapi kalau kita tidak mau pakai shape, ini kita bisa tulis seperti ini langsung. Ini saya uncomment dulu, kemudian print. Untuk uncomment sama comment di Visual Studio Code ini kita tinggal blok aja, terus kita tekan Ctrl sama slash gitu ya. Kalau kita mau buang lagi, komennya sama seperti dibalikin lagi aja, Ctrl comment dibalik. Nah, ini kalau kita running harusnya hasilnya sama seperti ini, tapi ini yang langsung kita tuliskan format tensornya. Kita save. Nah, ini hasilnya sama gitu ya. Ini tensor yang 4 dimensi. 4 dimensi itu ada tambahan satu. Kalau ini kolomnya, pertama kita mulai dari ada masing-masing tensor satu kolom, ada 2 baris, satu kolom, dua baris, kemudian ada 2 grup besar, ini grup pertama, ini grup kedua, kemudian ada satu super grup, ini yang ngebungkus lagi. Gimana kalau kita misalnya mau tuliskannya seperti ini? Ini, nah ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, 7, 8, 9. Bisa. Tapi ini kalau kita langsung tuliskan tensornya. Kalau kita menuliskannya dalam format shape, ini kita komen dulu. Terus ini saya balikin uncomment. Ini angkanya sampai 8, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini baru kita tulis 2 grup. Kalau kita tulis satu grup ini error harusnya. Tuh, dia bilang harusnya ada 4 nih, ada apa? Nah, kalau formatnya seperti ini nilai tensornya cuma 4, tapi kita punyanya 8. Kalau 8 ini berarti harus ada 2 grup. Oke, ini kalau kita save, ini jadi sama seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi ini satu grup, satu super grup lagi gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tensor. Nanti yang berikutnya teman-teman bisa lihat, ini yang 5 dimensi sama, ini formatnya parameternya ada 3, cuma di sininya nanti penulisan shape-nya ada tambahan satu lagi nih. Kalau ini tadi kolom, baris, grup, super grup, ini ada lagi satu lagi di atasnya, blok di atasnya lagi gitu, dan seterusnya. Ya, sekarang kita tadi kita udah coba tensor 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, yang 5, 6 nanti teman-teman bisa coba. Saya mau sekarang balik ke yang ini, TF tensor. Nah, yang ini lebih generik lagi, lebih general lagi. Kita bisa menuliskan tensor tanpa perlu kita tulis 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, atau 5 dimensi, dan seterusnya. Tapi kita langsung tentuin aja di shape-nya. Kita seperti ini ya. Ini saya buang aja dulu deh. Kemudian saya punya ini yang kita mau coba sekarang yang tensor aja. Sorry. Nah, kita bisa ambil yang ini nih, yang tensor 4 dimensi, atau yang ini, yang 3 dimensi kita ambil juga. Atau yang ini juga, yang 2 dimensi,
2 dimensi yang pakai shape kita ambil juga, atau yang 1 dimensi yang pakai shape kita ambil juga. Ini nggak usah pakai variabel, tulis saja langsung seperti ini. Saya buang dulu, langsung kita print. Oke. Nah, yang tensor kita bisa langsung menuliskan gini, tapi jadi kita nggak perlu tuliskan lagi ininya 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Ini bisa jalan. Kita running, kita save. Ini bisa jalan, kita lihat ya. Ini yang tensor aja nih. Ini 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Semuanya bisa gitu ya. Tanpa perlu kita tuliskan formatnya gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat di dokumentasinya, dia selalu di TensorFlow-nya selalu menyarankan untuk menggunakan, kalau kita punya 2 dimensi, kita tuliskan tensornya yang 2D gitu ya. The same functionality can be achieved with tf.tensor, but in general we recommended using yang seperti ini. Karena jadi mungkin untuk penulisan skripnya lebih mudah untuk kita kenali ini tensor yang berapa dimensi nih. Seperti itu. Ini di masing-masing dokumentasinya semuanya dia selalu tulis gitu. Sama seperti penggunaan tensor, tapi mereka merekomendasikan menggunakan function-function ini untuk lebih memudahkan dibaca gitu ya, coding kita, script kita. Ya, itu tadi cara penulisan tensor. Tapi nanti balik lagi ke teman-teman lebih nyaman penulisannya seperti apa. Ada in case mungkin kalau kita belum tahu formatnya, kita bisa pakai yang tensor aja. Tapi kalau kita sudah tahu formatnya yang berapa dimensi, kita bisa pakai function-function yang spesifik tadi. Gitu. Dan kalau nanti teman-teman lihat juga di sini di dokumentasinya sebenarnya ini sudah ada nih. Kita bisa langsung run di sini. Itu ya, kita bisa run, dia langsung kasih lihat hasilnya. Kita bisa run, lihat hasilnya. Kita lihat juga misalnya yang tadi yang bilang kita coba yang 6 dimensi, bisa kita run, kita lihat hasilnya. Tapi saya tadi di video kali ini saya coba tuliskan seluruh code ini ke dalam script kita, ke file script kita, biar kita membiasakan atau mencoba gitu ya secara langsung menuliskan script tersebut di dalam file JavaScript kita. Tapi kalau teman-teman nanti mau coba ini yang lain-lainnya, ini dia ada langsung fasilitasnya untuk di run di browsernya. Itu ya, untuk melihat ininya, hasilnya langsung di sini. Ya, di video kedua mungkin sampai di sini dulu pengenalan kita, mulai coding awal kita menuliskan tensor, basic data kita. Tadi semua kita masih tuliskan tensornya dalam kita hardcoded gitu ya di dalam script kita. Tapi nanti kedepannya harusnya tidak hardcoded ya, kita bisa ambil data tensornya dari file CSV, atau file CSV-nya mungkin ada di salah satu URL yang di open ke public gitu, bisa kita manfaatkan. Untuk video pertama sampai di sini, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.